Teman-teman, kita dimulai saja ya, karena sudah jam 14.38. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman ya. Teman-teman bersedia untuk menghadiri webinar kita di sore hari ini. Ini dalam salah satu rangkaian dari kegiatan pendidikan program guru penggerak yang sedang saya ikuti, dan saya ingin sedikit berbagi pada teman-teman tentang apa yang kami di PGP sudah pelajari. Ya, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui bahwa beberapa waktu ini saya dan juga Bu Devina mengikuti program guru penggerak, atau kami sebagai peserta disebut sebagai calon guru penggerak. Adapun program guru penggerak ini merupakan salah satu bagian dari program pemerintah yang ingin mencapai pendidikan merdeka ya. Jadi merdeka belajar salah satunya adalah dengan program guru penggerak. Izin share screen teman-teman. Mohon izin ya, hari ini kurang lebih 60 menit kita akan saling berbagi. Ya. Apakah sudah bisa terlihat teman-teman? Oh, masih OTW ya? Sudah. Udah. Oke ya. Bismillah, hari ini kita akan bersama-sama berbagi aksi nyata yang telah saya lakukan beberapa waktu belakangan, kaitannya di modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Ini merupakan salah satu alur, jadi mungkin untuk teman-teman ketahui ya bahwa dalam guru penggerak ini pembelajaran kami menggunakan pembelajaran daring maupun luring, terutama untuk CGP reguler ada pembelajaran luring, sedangkan saya di sini mengikuti sebagai CGP rekognisi, jadi full daring. Tapi tetap ada alur yang kami ikuti dalam pembelajarannya disebut alur merdeka. Dimulai dari diri, kemudian elaborasi pemahaman, eksplorasi pemahaman. Setelah itu ruang kolaborasi, lalu demonstrasi konstekstual, kemudian elaborasi pemahaman bersama instruktur, kemudian koneksi antar modul, dan yang tahap terakhir ini adalah aksi nyata. Jadi di setiap akhir modul itu ada yang dinamakan aksi nyata. Ya, sesuai dengan judulnya, ya aksi nyata berarti apa yang kita lakukan berdasarkan materi-materi yang sudah kita pelajari, kita praktekkan baik di kelas maupun di sekolah. Nah, teman-teman, di modul 1.4 ini saya ingin berbagi aksi nyata mengenai budaya positif. Sebetulnya bagi kita di sekolah ya, ketika saya mempelajari materi ini adalah bukan hal yang baru. Kita di Hikmah Teladan sudah melakukan hal-hal yang disebut budaya positif jauh sebelum ini digulirkan oleh pemerintah ya, menjadi satu materi wajib yang ada di modul program guru penggerak. Tapi mungkin dulu
di masa lalu ya, kita itu ketika melakukannya kita tidak mengetahui judulnya atau istilah resminya apa, kita hanya melakukan berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang biasa dilakukan sebelum-sebelumnya, dan ternyata ketika saya belajar materi di program guru penggerak, apa yang kita lakukan selama ini sejalan dengan apa yang digulirkan pemerintah melalui program Merdeka Belajar dan dikuatkan di program guru penggerak. Hari ini kita akan dibagi menjadi beberapa bagian teman-teman ya, pembukaan, kemudian nanti saya akan berusaha menyampaikan ya pemahaman inti dari materi-materi ini dan juga berbagi tentang aksi nyata yang sudah dilakukan. Kemudian kita akan sama-sama sharing tentang pengalaman yang saya yakin sebetulnya dengan materi yang apa saya paparkan ini teman-teman jauh sudah lebih dulu melakukannya. Hanya tadi ya kita melakukannya tanpa ada pengetahuan ini teh materinya nyambung kemana, kemateriannya apa gitu ya, landasan teorinya apa. Hanya kita lakukan bahwa ini biasa dilakukan, ini baik untuk kita, baik untuk murid, maka kita lakukan. Di modul 1.4 mengenai budaya positif ini, substansi materinya kita belajar tentang disiplin positif, nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, nanti ada kelas keyakinan, kebutuhan dasar manusia yang intinya ingin menjadikan dunia lebih berkualitas, dan kita akan mengenal apa yang namanya restitusi. Ya, ini istilah-istilah mungkin sebagian sudah mengenal atau sebagian baru, tapi kalau kita buka satu-satu, teman-teman pasti begini, oh itu mah saya juga pernah melakukan. Ya. Kita berangkat dari teori kontrol teman-teman ya. Ini mengenai adanya miskonsepsi yang ada berkembang di masyarakat, di kita khususnya sebagai pendidik, dan memang adanya pemahaman kita tentang kontrol yang biasanya kurang tepat. Dan kalau ini nyambung ya, kemarin ketika Bunda Ambar di hari Sabtu, ini nyambung banget tentang miskonsepsi dalam teori kontrol ya, atau kita sebut ilusi kontrol. Seolah-olah itu terjadi, padahal mah tidak ya. Bahwa yang pertama ya, ilusi guru mengontrol murid. Ya kalau kaitannya orang tua mengontrol anak. Ya kemarin yang kita peroleh dari pembelajaran bersama Bunda Ambar ya, menyambung ke sini bahwa kita tidak bisa mengontrol anak kita ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan dapat menguatkan karakter. Nanti ini akan saya bahas lebih jauh di 5 posisi kontrol yang biasanya kita lakukan sebagai orang dewasa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Serta kita terkadang ya beranggapan bahwa orang dewasa atau di sekolah kita sebagai guru memiliki hak untuk memaksa. Ya. Nah di sini di modul ini kami diajak ya, dan saya pun mengajak untuk merubah paradigma bahwa apa yang tadi dikatakan guru sebagai pengontrol murid, kritik dan rasa bersalah akan menguatkan karakter, bahwa itu adalah hal yang keliru. Sehingga ini akan membawa kita, kalau kita menyadari ini keliru, kepada seperti apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan ya. Nah di sini adanya perubahan stimulus respon teori kontrol. Jadi teman-teman, jika dahulu ya kalau saya sendiri ketika belajar ini di materi ini banyak istighfar ya, karena banyak hal yang kurang tepat ternyata yang pernah kita lakukan. Ketika dahulu ya kita menggunakan stimulus respon, kita ini selalu mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Jadi menyamakan pandangan dengan kita. Sedangkan di teori kontrol itu, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bahwa perbedaan pandangan itu adalah hal yang
wajar dan hal yang lumrah, dan itu hal yang alami. Kemudian kalau di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrol kita berusaha memahami bahwa semua perilaku yang kita lakukan, yang anak-anak lakukan, pasti memiliki tujuan. Sehingga ketika kita menemukan anak-anak kita melakukan yang kita sebut kesalahan, pasti ini ada tujuannya. Ada hal yang melandasi kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian di stimulus respon, kita sebenarnya merasa bahwa kita ini bisa dikontrol orang lain. Padahal, ya, secara teori kontrol yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita. Ada percobaan kemarin yang dilakukan secara sederhana. Misalkan teman-teman coba, ini berdekatan kan teman-teman, ada temannya? Berdekatan ya. Ya, silakan berpasangan. Teman-teman coba kepalkan tangan, satu tangan di kepal, ya. Saling berpasangan. Coba bayangkan bahwa apa yang di kepal teman-teman ini adalah hal yang penting bagi teman-teman. Teman yang pasangannya tugasnya adalah berusaha untuk membuka kepalan si teman. Jadi A dan B ya. Misalkan Bu Aida, kalau dekat, Bu Aida dekat dengan siapa Bu Aida duduknya? Ya, atau misalnya Bu Aida dengan Bu Yani. Bu Aida berpasangan dengan Bu Yani. Bu Aida kepalkan tangan, coba Bu Yani, tugas Bu Yani adalah membuka kepalan tangan Bu Aida, apapun caranya. Bu Aida lagi ajar ya, ini contoh saja. Ini contoh saja ya, jadi silakan berpasangan ya, A dan B. Ya, satu teman memaksa ya, atau meminta apapun, bisa dibujuk, bisa dilakukan tindakan persuasi agar teman yang lainnya mau membukakan. Sudah dilakukan teman-teman? Yang satu tangannya di kepal, yang satu membujuk, meminta, memerintahkan, memaksa, atau apapun caranya agar teman yang tangannya di kepal mau membukakan kepalanya. Adakah di sini yang berhasil membuka kepalan temannya? Siapa? Boleh di raise hand? Bu Ayu? Ya, Bu Ayu mengepalkan tangan atau Bu Ayu yang membujuk? Memaksa ya. memaksa. Bu Ayu yang tangannya dikepal atau Bu Ayu yang membujuk? Saya yang membujuk. Oh, membujuk. Bu Ayu bujuk siapa? Bu Vinci? Ya, Bu Vinci. Boleh Bu Vinci? Bu Vinci kenapa mau membukakan tangannya? Ngomong aja. Ya, dibujuk. Yang berkuasa membuka tangan itu Bu Vinci apakah Bu Ayu? Saya. Iya. Jadi Bu Vinci membuka tangan berdasarkan kontrol dari diri Bu Vinci sendiri ya? Ya. 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 Jadi ini teman-teman, ini gambaran kasar bahwa apa yang terjadi, apa yang kita lakukan ya, ini merupakan kontrol dari diri kita. Begitupun kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ketika ini kaitannya kita dengan anak, jangan berharap kita bisa mengontrol anak. Ya, kalau kemarin kata Bunda Ambar ya, jangankan mengontrol orang, mengontrol diri sendiri saja nggak bisa memastikan saya tidak mules di hari ini saja gitu ya, saya nggak bisa mastiin gitu. Terkadang lagi Zoom gini tiba-tiba kerasa mules, nggak bisa saya ngontrol, ciklah perut, jangan dulu mules ya. Nah, jadi di sini
terlihat ya di teori kontrol itu bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, ini yang seringkali dahulu kita lakukan ya, terutama ibu-ibu ke anak-anaknya, kalau sudah ngebujuk gagal akhirnya maksa. Tapi di teori kontrol diharapkan adanya kolaborasi dan konsensus hingga menciptakan pilihan-pilihan baru. Sehingga di sini yang terbentuk adalah model berpikir menang-menang. Kedua belah pihak dalam posisi menang, bukan berpikir menang kalah. Jadi kalau saya ngikutin saya kalah, kalau saya bisa maksa saya menang. Ya, ini pun yang kita lakukan di kelas sehingga akan tercipta, kalau dikatakan tadi budaya positif, ya budaya positif akan mulai terbentuk dengan adanya perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, teman-teman, dari sejak masuk kita ke SDHT, ya kita sudah sangat jelas bahwa kita itu tidak mengenal yang namanya peraturan ya, tidak ada peraturan tertulis apa gitu misalnya ketika ini dilakukan apa yang akan diperoleh, tidak dilakukan apa yang akan diberikan hukuman. Ya, seingat saya sejak SDHT berdiri, ya kita memang sudah mengenal disiplin positif dalam artian bukan berdasarkan hukuman. Saya ingin dapat cerita dari Bu Ati. Bu Ati, apakah Bu Ati bergabung? Adakah Bu Ati? Coba saya lihat adakah siapa. Oh, sudah ada Bu Devina sepertinya di sini. Bu Devin, boleh berbagi Bu Devin terkait dengan disiplin positif ini kemarin cukup kita soroti ketika kita melakukan bukan supervisi apa kemarin teh akreditasi ya, ketika di poin akreditasi ada menuliskan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Sedangkan di sekolah kita tidak mengenal yang namanya aturan. Bu Devin? Halo? Adakah Bu Devina? Atau teman-teman bisa menanggapi dengan apa di SDHT tidak mengenal yang namanya aturan. Ada Bu Reni di sini. Boleh Bu Reni? Masih ingatkah Bu Reni ketika kita awal masuk ke sini diperkenalkan? Mangga Bu Reni. Karena ketika masalah disiplin positif ini digulirkan di teman-teman di sekolah lain, ya termasuk tidak mengenal yang namanya aturan, ini teman-teman yang lain cukup mengercitkan dahi dan mereka menganggap ini suatu hal yang asing. Tapi bagi kita di SDHT, dari sejak SDHT berdiri memang tidak mengenal aturan. Adakah yang mau berbagi mengenai pernyataan bahwa tidak di sekolah kita itu tidak mengenal yang namanya aturan? Mangga. Boleh Bu Rida? Ya, mungkin teman-teman masih bingung untuk menyusun kata-kata ya. Oke. Apa? Mangga?
Ya Kedengeran silakan. nggak, Aida? Siapakah? Aida. Ya boleh Bu Aida, mangga. Mungkin ini ya peraturan datang pagi mungkin ya. Tidak tertulis misalnya harus datang jam 7.30. Tetapi dengan membiasakan anak-anak sudah terjadwal, misalnya setengah 8 itu sholat duha, terus ada sedikit tambahan ceramah ya mungkin ya, atau tausiah dari MK gitu ya, terus mulai belajar jam 8. Ketika itu sudah menjadi rutinitas, otomatis itu mungkin sudah menjadi peraturan tetapi tidak tertulis mungkin ya, Bu Alice. Jadi pembiasaan positifnya mungkin ketika dilakukan secara konsisten. Ya. Itu mungkin Bu Alice ya. Terima kasih Bu Aida. Ya, ini mungkin yang masih di kita sendiri, sebagian teman-teman apalagi yang bergabung di tahun-tahun terakhir mungkin agak bingung dengan ada tidaknya peraturan, ya disebut nggak ada peraturan, tapi ada sesuatu yang harus kita ikuti. Ya ternyata teman-teman, ya kalau kita menilik dari berjalannya SD Hikmah Teladan, ya memang yang kita kenal itu bukannya peraturan, tapi ini yang kita kenal. Saya maju ke slide berikutnya ya. Tapi yang kita kenal adalah keyakinan sekolah. Ya, jadi apa bedanya peraturan dan keyakinan sekolah? Jadi kalau peraturan itu sifatnya dari atas ke bawah. Jadi penguasa yang membuat aturan-aturan yang diharuskan diikuti oleh bawahan, ya. Sehingga ya ini kaitannya dalam pemberlakuan pendidikan di ini ya, di sekolah, sehingga murid-murid itu, siswa-siswa itu tidak mengenal nilai-nilai dari setiap aturan-aturan tersebut. Tapi yang saya rasakan, yang kita lakukan selama ini di Hikmah Teladan adalah, kalau bahasa kita adalah kesepakatan kelas. Tapi rupanya kalau dibahasakan secara materi di modul ini, itu namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berangkat dari nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Ya, yang kalau yang universal kan berarti yang bisa diterima oleh semuanya. Tapi kalau kaitannya di sekolah kita berarti nilai-nilai kebajikan yang memang disepakati oleh warga SD Hikmah Teladan. Ya, kalau misalnya menutup aurat, kalau kita itu di sekolah yang umum mungkin tidak bisa jadikan keyakinan sekolah, karena menutup aurat secara syariat Islam bukan merupakan kebajikan universal di sekolah umum, tapi bagi di Hikmah Teladan, ya itu merupakan kebajikan yang memang kita sepakati bersama, ya. Jadi jatuhnya bukan kepada, namanya bukan peraturan, tapi keyakinan karena berangkat dari nilai-nilai kebajikan. Kemudian ternyata yang selama ini kita sepakati itu, ini teman-teman memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi kalau kita lihat apa-apa yang kita, ya kalau sekarang mungkin produknya sudah produk jadi ya, yang kita terima itu seolah-olah itu seperti peraturan. Tapi kalau kita menilik mundur ke belakang, makanya saya minta Bu Ati ya yang lebih dahulu bergabung di SDHT dibandingkan kita, atau Wayani ya dulu mungkin tidak ada poin-poin itu, tapi itu merupakan keyakinan yang diakui bersama, kemudian menjadi seperti peraturan karena sudah menjadi budaya. Tapi sejauh ini memang tidak ada tertuangkan secara tertulis yang namanya nanti konsekuensi atau ya reward punishment-nya ketika itu tidak dilakukan. Tapi yang ada ketika apa-apa yang kita yakini tidak dilakukan,
kita sudah mengenal yang namanya restitusi. Jadi kalau saya amati di hikmah teladan ini sebetulnya ini nih, disiplin positif ini teman-teman sudah cukup kuat kita lakukan. Hanya selama ini kita tidak hafal apa landasan teorinya, apa judulnya. Jadi ini sebetulnya kalau bagi saya pribadi, materi di guru penggerak ini menguatkan apa-apa yang sudah baik kita laksanakan selama ini. Hanya kalau dulu kita lakukannya berdasarkan feeling aja, berdasarkan kebiasaannya yang kita lakukan. Ternyata di sini, di teori ini sangat kuat melandasi apa-apa yang sudah kita lakukan. Ya, jadi kalau ini mah boleh berbangga mah luar biasa kita teh di hikmah teladan teh. Tinggal apanya, tinggal konsistensinya dan juga mau berbagi dengan yang lain, dan yang paling penting refleksi serta dokumentasi. Karena seringkali hal-hal yang baik tidak kita refleksi, kita tinggalkan, kita munculkan yang baru. Padahal yang lama pun sudah bagus ya, tinggal kita refleksi, kita perbaiki, itu bisa dilakukan kembali. Ya kalau kita lihat kan misalnya kayak teori motivasi, ya kalau di sini teori motivasi itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Kita tidak pernah di sini, kita tidak pernah bergerak untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan. Maka kadang terlihatnya kayak budaknya si Ganu diantepkeun ya, ada beberapa kondisi ya, karena tidak mengenal yang namanya hukuman atau imbalan. Tapi sebetulnya ini yang lebih tinggi yang kita sasar, memunculkan anak untuk integritas, menghargai diri sendiri, sehingga motivasinya merupakan motivasi intrinsik, bukan lagi motivasi ekstrinsik, tidak dipengaruhi oleh kondisi luar, tapi oleh apa yang dia yakini, bahwa itu memang berharga, bahwa itu memang bermanfaat untuk diri anak-anak sendiri. Jika motivasi intrinsik ini sudah terbentuk, maka disiplin yang sebenarnya, disiplin positif akan tercapai. Ya. Jadi disiplin itu kalau pengertian sempitnya kan taat aturan. Padahal kalau dipelajari lebih jauh itu, disiplin itu adalah proses anak-anak belajar mengontrol diri dengan menggali dari apa yang anak-anak miliki agar tercapai tujuan mulia. Ya, tujuan ini akan bergantung dengan visi sekolah kita, visi dari kita sebagai pendidik. Ingin apa? Ya, jadi kalau kita memang ingin anak-anak menjadi anak-anak yang merdeka, ya merdeka ini bertanggung jawab terhadap diri sendiri, maka ya ini yang harus kita capai. Jadi kalau ya sebetulnya saya di sini sih posisinya ngasih tahu ke teman-teman atau ya berbagi ke teman-teman apa yang kita lakukan selama ini sudah luar biasa, karena yang sudah kita lakukan ini sudah sesuai dengan teori-teori pendidikan, sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi kalau kata Bu Endah Zakiyah dulu ya, saya pernah mendengar ketika Bu Endah Zakiyah mengikuti suatu kegiatan, ini mas melegalkan apa yang selama ini dilakukan oleh SD Hikmah Teladan. Jadi kalau selama ini yang kita lakukan ini tidak dianggap sesuai aturan ya, kita dianggap aneh. Nah ternyata sekarang ini apa yang kita lakukan selama ini sudah sangat sesuai dengan aturan dan teori yang tepat di pendidikan. Tinggal apa? Konsisten dari teman-teman, dan teman-teman bangga dengan apa yang sudah kita lakukan, tidak latah melihat yang orang lain sudah capai gitu, karena ternyata yang kita lakukan ini ya seperti misalnya menghindari, kita tidak mengenal hukuman, tidak mengenal imbalan, karena di teori motivasi yang paling kuat itu adalah menumbuhkan sikap menghargai diri sendiri. Dan ini semua berdasarkan kepada ini,
kebutuhan dasar manusia. Luar biasa kan teman-teman, ketika teman-teman ada apa? Kalau saya lihat ya, cerita dari teman-teman ada anak yang bermasalah di kelas, pasti akan dilihat adakah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Walaupun kita mungkin bahasanya bukan kebutuhan dasar, cuma kita lihat ya teh budak teh kunaonnya, aya naonnya di rumahnya, ada apa ya di hidupnya. Tapi secara tidak sadar ini teman-teman sudah ini nih, sudah melihat kepada kebutuhan dasar manusia. Oh pantes budak teh kalau di sekolah mah luar biasa aktifnya, padahal di rumah mah dia cicing. Oh ternyata memang dia butuh ruang kebebasan yang dia tidak peroleh di rumah. Maka di sekolah dia akan menunjukkan ini. Ya. Oke, saya maju ya teman-teman. Nah, ini teman-teman mungkin untuk menguatkan kita ya, kenapa tidak menggunakan hukuman, karena beberapa teman terutama yang ya karena kita sendiri dibesarkan oleh hukuman dan semua yang terkait dengan benar salah, kalau salah apa yang diterima, kalau benar apa yang diperoleh ya. Kita lihat di sini ya. Kita mengenal ya ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini bahasa restitusi mungkin bahasa yang tidak terlalu familiar dengan kita, tapi sebetulnya ini sudah sangat biasa kita lakukan oleh teman-teman di sekolah. Di Hikmah Teladan, ini restitusi kalau saya amati, inilah yang banyak kita lakukan. Jika di hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, jadi ya kalau ada suatu kesalahan, pasti ada sesuatu yang diberikan kepada anak dan itu sifatnya menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi ya, dan restitusi ya, kalau restitusi ini adanya pilihan. Kalau hukuman dia akan membuat tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Ya, karena biasanya hukuman itu sifatnya satu arah. Tapi kalau konsekuensi ada ketidaknyamanan, jangka waktunya lebih pendek. Sedangkan restitusi ini akan menguatkan murid dalam waktu jangka yang panjang. Di sini kalau di hukuman, dalam tanda kutip korban mendapatkan keadilan. Di konsekuensi biasanya korban merasa diabaikan. Tapi kalau di restitusi, korban mendapatkan ganti dari apa-apa yang dia alami. Di hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Di konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tapi di restitusi, murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Di hukuman, perilaku pasif menjadi agresif akan meningkat ya, karena adanya tadi sesuatu yang tidak nyaman dalam waktu panjang. Sedangkan kalau untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ya, selama anak merasa tidak nyaman, biasanya ya seolah-olah anak teh terkendali ya. Tapi di restitusi diharapkan masalah terpecahkan. Di hukuman, sistem yang berjalan, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau di hukuman maka pak kuat-kuat antara penghukum dengan yang dihukum. Kalau yang penghukumnya menakutkan, maka sistem akan berjalan. Tapi kalau tidak kuat, ya dianggap angin lalu. Kalau di konsekuensi, ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi harus terus dipantau. Di restitusi, diharapkan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, karena ini tadi restitusi merupakan pilihan ya, pilihan yang dilakukan oleh murid sehingga dia yang akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Pada hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata ya. Jadi kalau misalnya di sekolah ngomong kasar didenda misalnya, tapi kalau di luar itu tidak berlaku. Di konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat ya.
Nah, kalau di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ya, nanti kita akan lihat di tahapannya seperti apa. Jadi apa yang kita lakukan di sekolah itu akan nyambung dengan apa yang dibutuhkan anak-anak di kehidupan nyata. Di peraturan, ya ininya kamu harus, kamu tidak boleh. Kalau di konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, ya. Terima kasih. Sedangkan kalau di restitusi, ini kembali kepada apa yang anak-anak yakini, apa yang kita yakini. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah. Jadi kalau di hukuman ketika ada masalah, kamu harus gini. Kalau di konsekuensi, ini kan aturannya begini, jadi kamu harus begitu. Tapi kalau di restitusi, ya ketika ada kesalahan, ditanyakan pada anak-anak, apa yang kamu yakini, nilai-nilai kebajikan yang terkait dengan yang sudah dilakukan. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki. Jadi bisa dikatakan solusi itu berasal dari anak sendiri, bukan berdasarkan dari kita sebagai guru. Di hukuman akan membuat anak-anak membenci peraturan. Konsekuensi anak-anak akan menghormati peraturan, tapi di restitusi anak-anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Ya, jadi kalau secara ini hukuman itu akan sifatnya cenderung negatif, di konsekuensi itu akan netral. Ya, di restitusi tentunya hal yang positif yang akan diperoleh. Nah, teman-teman, seringkali ketika kita sebentar ada yang join. Seringkali ketika kita hendak melakukan ya tadi apakah hukuman, konsekuensi ataupun restitusi, ya kita memposisikan yang kita kenal dengan 5 posisi kontrol. Nah, ini akan membantu kita dengan kita mengenal 5 posisi kontrol, akan membantu kita memposisikan diri sudah adakah di mana, kita di mana dan ingin bergeraknya ke arah mana. Teman-teman, kalau saya sendiri ya ketika belajar ini sedih teh apa, ternyata seringkali saya salah untuk menempatkan diri sebagai posisi kontrol tadi dengan adanya miskonsepsi bahwa saya bisa kontrol anaknya. Ternyata ketika di posisi kontrol pun saya salah mengambil posisi karena merasa diri bahwa sayalah yang berhak untuk mengatur. Ini teman-teman, di 5 posisi kontrol, yang pertama ada posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan baik hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid. Jadi, ngalamun murid hayang disiplin teh kudu aya aturanana, kudu aya hukumanana. Ya, di sini posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya orang-orang yang mengambil posisi penghukum tidak mau mendengarkan alasan dari suatu pelanggaran dilakukan. Pokoknya A, B, ya aturanana. Kamu telat datang, ya kalau misalnya zaman dulu kita kamu telat datang, nggak boleh masuk sekolah, nggak boleh masuk kelas, sok pulang lagi. Kemudian ini yang membuat rasa bersalah. Nah, ketika saya membaca ini yang malahan saya seremin buat diri saya sendiri. Kalau di penghukum rasanya mah ya secara pribadi saya jauh dari yang begitu gitu. Tapi ketika di pembuat rasa bersalah, di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi teman-teman ya di sini akan memposisikan ya seseorang yang lemah lembut, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, atau misalnya berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Atau misalnya teh
kan sudah diterangkan, masa kok yang gitu aja nggak bisa ya? Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Yang bahayanya di posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, di sini murid-murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi ada branding buruk terhadap diri. Kalau tadi di penghukum, pada umumnya murid itu akan membencinya pada pemberi hukuman. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, murid itu akan menilai diri mereka sendiri sebagai orang yang tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang. Bergerak, kemudian ada ke posisi kontrol sebagai teman. Kalau di sini sebagai teman, tidak menyakiti murid, namun tetap berusaha mengontrol melalui persuasi, jadi bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ya, positif di sini ya berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya bestie lah sama anak-anaknya. Tapi hal negatifnya biasanya ketika kita memposisikan sekedar menjadi teman, ya berhenti di menjadi teman, akan ada ketergantungan terhadap guru tersebut. Jadi ini hanya si murid itu bersikap baik itu hanya kepada guru itu saja atau pada saat ada guru itu saja, ya. Jadi akan ada kebergantungan pada sosok, ada penyosokan. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awas. Ya kalau di sini mainannya kita melihat ini keyakinan kelasnya apa atau aturannya apa, yang dilanggar apa gitu. Jadi kalau yang pemantau biasanya pertanyaannya peraturannya apa yang sudah kamu lakukan, kamu tahu nggak sanksi atau konsekuensinya apa, ya. Di sini biasanya menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, ya. Pemantau sendiri berawal dari teori respon yang menunjukkan tanggung jawab guru sebagai mengontrol murid. Jadi di sini sangat kuat bahwa guru merasa bahwa dia bisa kontrol murid dengan dia bikin checklistan, ya, bikin stiker. Makanya ingat Pak Arifin itu termasuk kurang setuju ya ketika kita pakai poin-poin bintang-bintang ya. Ya jadi ketika belajar di sini, oh iya karena di sini ininya bermuaranya bahwa guru itu bisa bertanggung jawab dalam mengontrol murid gitu, bahwa guru itu mampu mengontrol murid, padahal yang harus dimunculkan itu adalah bagaimana murid mengontrol dirinya sendiri. Nah, ini sebetulnya yang diharapkan dan ini yang sudah kita kenal. Dengan di sekolah kita pakai istilah MK, manajer kelas, ya karena memang posisinya kita sebagai manajer. Posisi manajer adalah kita guru dan murid berbuat sesuatu bersama, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menunggu murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya, manajer tentunya punya keterampilan baik sebagai teman maupun pemantau, tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Tapi sebagai manajer harus mampu mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Jadi ketika melakukan kesalahan, si muridnya bisa menganalisis. Kalau kayak teman-teman mah ada yang sampai anak teh tahu gitu yang saya lakukan teh salah teh di sebelah mananya. Ya, saya begini teh karena apa, ya. Kemudian peka terhadap kebutuhan yang lain sehingga si anak tuh mampu membuat konsekuensi, bukan untuk konsekuensinya teh saya begini jadi begini, tapi apa yang dilakukan teh untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Dan ini tidak hanya melihat kepada diri tapi melihat juga kepada kebutuhan orang lain, ya. Kalau istilah nama jadi manajer mah harus bisa mengeluarkan bakat atau hal positif dari anak-anak gitu. Jadi kita teh jeli si anak teh ini teh mana yang bisa menjadi anak-anak yang dimintai tanggung jawab di sini, ya. Jadi
kita di sini menjadikan murid-murid kita manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, untuk melakukan posisi kita sebagai manajer, ada yang namanya segitiga restitusi dalam kita untuk mengatasi suatu konflik yang ada. Nah, teman-teman, ini saya hanya membuat gambaran ya bahwa yang sudah kita lakukan selama ini, yang saya lakukan pasti sudah teman-teman lakukan juga. Kalau bahasa di sini adalah keyakinan kelas, tapi kalau yang kita biasa gunakan adalah kesepakatan kelas ya. Ya biasanya ini ya dilakukan di awal tahun ajaran ya teman-teman ya, karena kondisi kelas baru, anak-anak juga dapat teman-teman baru, beradaptasi dengan teman yang memiliki pembiasaan dan karakter yang berbeda, sehingga ya harus adanya keyakinan kelas, atau kalau ya bahasa kita mah kesepakatan kelas ya. Ini solusi agar lingkungan belajarnya menjadi lingkungan yang positif, sehingga budaya positif bisa terbentuk. Ya harapannya siswa dapat termotivasi dari dalam diri. Ya tadi ya tujuannya menumbuhkan budaya positif dan semangat siswa beraktivitas. Ya tolak ukurnya dengan terwujudnya budaya positif ya yang dilakukan secara konsekuen, penuh kesadaran dan tanggung jawab. Diharapkan ya adanya motivasi intrinsik dalam diri siswa ya dalam belajar maupun berteman, sehingga ini bisa menguatkan karakter positif siswa. Ya kalau kaitannya dengan yang di launching oleh pemerintah ya profil pelajar Pancasila ya, yang ini berkebinekaan global, terus kritis ya dan sebagainya. Ini yang saya lakukan ya, sebetulnya ini mengulang apa yang sudah dilakukan di awal semester, tapi dikuatkan lagi dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan tahapan dalam pembentukan aksi nyata. Ya, pertama ya kita memfasilitasi siswa untuk mencurahkan hal-hal yang terkait dengan kenyamanan dan ketidaknyamanan di kelas dengan menuliskan di selembar kertas. Kalau kemarin saya membebaskan anak-anak menuliskan di selembar kertas, mereka boleh menuliskan termasuk nama, apa yang membuat mereka nggak nyaman, apa yang membuat mereka nyaman. Setelah itu tanpa menyebutkan nama, mencatat hal-hal yang memang bikin nyaman, tidak nyaman di papan tulis. Kemudian bersama-sama meninjau dan menyimpulkan masukan-masukan dari apa yang sudah dicatat dan menyederhanakan. Kan banyak banget ya anak-anak mah, mulai dari misalnya yang bikin mereka tidak nyaman, ribut wae di kelas, ada yang suka minjemin uang, ada yang ini, ya kita sederhanakan ke dalam nilai kebajikan atau keyakinan yang disepakati bersama. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas. Ini yang dilakukan teman-teman ya di kelas, sepertinya teman-teman juga sudah melakukan hal ini ya. Ini menuliskan apa-apa yang membuat mereka nyaman atau tidak nyaman. Bisa hal yang sudah biasa mereka lakukan di tahun sebelumnya ataupun yang menjadi gagasan baru. Setelah itu ya berdiskusi, dari yang banyak itu dikerucutkan, dikelompokkan apa saja yang menjadi keyakinan kelas dan disepakati bersama. Nah ini kalau di Lima Yasrib kami membagi menjadi 3 bagian besar ya dari yang banyak itu, menjadi sayang diri, sayang teman, dan sayang lingkungan. Ya, di sayang diri itu contoh-contohnya sholat tepat waktu dan tertib, makan teratur dan tertib, kemudian jujur dalam belajar. Ini masuk di dalam keyakinan kelas untuk sayang diri. Kemudian sayang teman, tertib dalam belajar, berkata yang baik, bermain yang aman. Ya teman-teman, untuk keyakinan kelas itu kita merubah kata-kata yang asalnya negatif, tidak ya, kepada kata-kata yang positif dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita capai ya bersama-sama. Kemudian sayang lingkungan, buang sampah pada tempatnya,
kemudian bermain pada tempatnya, ya sesuai dengan tempatnya, kemudian membawa tumbler dan misting, ya menjaga lingkungan sekitar. Perkenalkan dirinya sayang. Nama saya Raki dari 5 Yasri. Oke, Raki, di awal semester itu biasanya kita bikin kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Iya. Boleh Raki ceritakan apa saja sih yang dibuat atau bagaimana cara untuk mencapai keyakinan kelas itu? Caranya dengan berdiskusi, membuat kesepakatan tentang hal yang membuat kita nyaman atau yang membuat kita tidak nyaman di kelas. Ya, diskusinya biasanya dipimpin oleh siapa tuh? Diskusinya dipimpin oleh teman-teman mungkin. Ya, bareng teman-teman. Ada guru nggak di situ? Di situ ada. Ada guru. Ya, nanti setelah diskusi disepakati, semuanya disepakati atau dipilih hal-hal yang mewakili perasaan semua orang? Dipilih dengan kewakilan semua orang. Kalau buat Raki sendiri lebih enak berdiskusi ataukah memang di awal itu guru mengatakan kamu harus begini, kamu nggak boleh begitu, atau mending bagaimana Ki? Menurut aku lebih mending diskusi sih. Ya diskusi terus nanti habis dari diskusi itu adanya apa namanya tadi itu kesepakatan. Kesepakatan kelas. Ya kesepakatan atau keyakinan. Keyakinan kelas. Ya. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai ya dengan keyakinan atau kesepakatan kelas, biasanya apa yang dilakukan? Biasanya suruh mikir kembali. Memikirkan kembali, tidak langsung dihukum? Tidak. Enggak. Oke, terima kasih Raki. Ya ini ada ya testimoni dari keyakinan kelas yang dilakukan, ya intinya anak-anak senang ketika itu ada kesempatan berdiskusi. Nah dari keyakinan kelas ini teman-teman ini akan menjadi landasan dari penerapan segitiga restitusi. Apa sih dari tadi ya segitiga restitusi itu? Ini teman-teman, segitiga restitusi itu adalah cara kita untuk kalau dikatakan mengganti hukuman ya mengganti hukuman. Bagaimana untuk menangani ketika adanya tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dimulai dari tahapan menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kita lihat di ininya ya, di menstabilkan identitas itu untuk anak yang merasa gagal karena berbuat kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Jadi artinya gini, kalau ada kesalahan teh jangan bikin anaknya ngerasa itu teh akhir dari pokoknya pangsalahna menena teh, tapi ya tetap dia melihat itu teh bisa menjadi positif terhadap dirinya ya. Bisa kita dengan mengatakan bahwa berbuat salah itu manusiawi, bahwa tidak ada yang sempurna, kita pun pernah berbuat salah. Tapi di sini ada ini bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi tidak hanya kita memaklumi saja, ada langkah selanjutnya bahwa sesuatu yang salah ini bisa kita selesaikan. Ya. Jadi kalau di ini kan belajar anak-anak tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Selanjutnya ini validasi kebutuhan, karena di sini kembali ke tadi bahwa setiap adanya pelanggaran atau perbuatan yang tidak sesuai, pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi kayak misalnya kemarin di akhir ini ada video saya ngobrol sama Reski, teman-teman mungkin kenal dengan Reski. Reski mukul Kedira. Ya saya ini di sini mengenali apa sih kebutuhan yang ingin dia penuhi ketika dia memukul Kedira itu.
Apakah power, freedom, love, atau belonging, fun, atau untuk bertahan? Ya, ketika ini dia sudah validasi apa yang menjadi kebutuhan dia, ya jadi dia tahu alasan dia melakukannya, tapi ya tidak cuma sampai oh ya ada alasannya, ya. Tapi dia di sini kan kamu pasti melakukan hal yang buruk, tetapi kamu tidak melakukannya, ya. Jadi kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan apa yang penting bagi kamu. Nah di sini ini kan bahwa apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi. Jadi kalau misalnya ya kayak misalnya Reski itu pukul Kedira karena memang Kedira mengganggu dia, jadi memang untuk survival ya, untuk bertahan ya, ininya ya. Ditanya ada yang bisa dilakukan nggak selain itu yang lebih baik lagi ya, yang bisa kamu lakukan lebih baik lagi. Nah nanti ini bergerak ke menanyakan keyakinan ya, dihubungkan dengan apa yang sudah anak-anak kenali. Jadi memang sebelumnya anak-anak teh bisa diarahkan kepada segitiga restitusi kalau anak-anak sudah cukup kenal dengan nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati, dan ini pun sama berlaku di rumah ya. Jadi kalau misalnya apakah itu salah ya, misalnya salah karena apa, menyakiti ya, sesuai dengan nilai kebajikan yang sudah kita sepakati, nanti anak akan ini ya, harusnya mah Bu ya aku teh bisa nahan diri ya. Terus akhirnya dia akan bisa memberikan opsi-opsi pada diri dia apa yang bisa dia lakukan untuk mengatasi permasalahan atau kesalahan yang sudah dilakukan. Tapi ya karena ini kembali lagi ini namanya kita membentuk suatu budaya, maka prosesnya tidak akan secepat yang apa yang sudah saya ceritakan, itu akan prosesnya lama. Jadi segitiga restitusi teh nggak sekali jalan beres, bisa jadi udah itu terjadi lagi. Makanya perlu adanya selalu refleksi dan refleksi. Ketika melakukan ini direfleksikan apakah berjalan, kalaupun berjalan hal apa yang membuat ini bisa terjadi, kalau tidak berjalan dengan seharusnya apa yang tidak menyebabkan itu terjadi. Ya teman-teman, saya tahu kenapa sama Bu Eri dipanggil ke sini. Kenapa coba? Apa coba kedengaran? Ganggu Reski. Kalau Kedira ganggu Reski, aku harus panggil Kedira. Ini Reski yang harus panggil. Coba Kedira ganggu Reski, apa yang terjadi? Pukul 11. Selamat pagi. Diapain Mas? Nggak pakai tenaga. Reski melakukan itu karena kesel. Kediranya gangguin Reski terus. Iya. Yang berarti Kedira itu kalau main terkadang senang namanya emosi ya, bikin kesel ya, terutama sama Reski. Ini kejadian pertama aku sudah dan biasanya sama Reski diapain Kedira? Makin ganggu. Jadi bikin Reski keselnya nggak bisa ketahan. Kita kan tahu ya kalau Kedira itu spesial. Kedira itu cara bermainnya berbeda dibandingkan Reski dan teman-teman. Teriak-teriak atau nangis pas dia godain ya. Terus gitu kalau Kedira godain makin gitu makin Kediranya akhirnya Reski jadi pancing. Kalau menurut Reski perbuatan yang Reski lakukan ke Kedira itu baik enggak?
Kenapa nggak baik? Menyakiti. Ya, kita kan sudah bersepakat ya di kelas ya bahwa kita harus laki yang nulis. Kira-kira menurut Reski ada cara lain nggak biar Kedira-nya bisa atau biar kalau Kedira gangguin Reski nggak kasih emosi? Gimana caranya? Senyumin doang. Kalau Bu Elisnya nggak ada, boleh nggak Reski langsung pukul aja? Berarti bisa ya dijaga emosinya ya? Oke? Janji? Bisa nggak lagi ya? Nanti Bu Elis ngobrol juga sama Kedira ya, biar Kedira juga bermainnya dengan baik, biar dengan jujur ya. Bu Elis senang Reski udah mau berteman dengan Kedira. Bu Elis senang Reski mau bercerita dengan jujur. Sekarang Reski belajar untuk tahan reaksinya pada temennya. Tarik nafas dulu ya, oke? Makasih Anggi ya. Dok. Teman, ya ini kurang jelas suaranya ya yang saya obrolkan dengan Reski. Tapi pada akhirnya di ujung ketika itu dia yang memutuskan, aku mah Bu kalau Kedira ganggu aku mah bakal menghindar ya, karena ya kita tahu ya bahwa Kedira ini anak yang spesial ya. Jadi kalaupun kita berikan pengertian di waktu itu akan butuh prosesnya sangat panjang. Jadi cara yang Reski lakukan itu menghindar. Kalaupun nggak menghindar, dia lebih baik lapor ke guru. Ya, kemarin kejadian dia tarik Kedira untuk ketemu saya ketika Kedira sudah mengganggunya luar biasa sama dia. Ya alhamdulillah. Kalau di teman-teman pasti banyak lah cerita-cerita yang pernah dilakukan terkait dengan segitiga restitusi dan juga keyakinan kelas. Ya, jadi seperti yang saya tadi dikatakan ya, bahwa apa yang saya sampaikan sebetulnya memang hal yang sudah teman-teman lakukan pada umumnya. Hanya teman-teman kemarin-kemarin mungkin tidak ada judulnya. Nah, mungkin di sini di forum ini teman-teman boleh teman-teman berbagi contoh-contoh segitiga restitusi atau penanganan kasus-kasus di kelas yang pernah teman-teman lakukan. Mangga. Adakah yang mau berbagi? Teman-teman, adakah yang mau berbagi? Nanti mungkin di sesi selanjutnya Bu Devina pun akan berbagi tentang budaya positif, tapi lebih kepada praktiknya. Kita akan diajak sama-sama menyusun ya, nanti secara luring. Jadi ini pengenalan secara kematerian lah teman-teman. Kalau teman-teman nanti butuh materi lebih lengkapnya, akan saya berikan sumber bacaannya. Jadi kalau gini, kadang buat pribadi juga ya kita ya, emang bisa sih tanpa aturan ya. Bentuk akhirnya ya seperti aturan, tapi yang membedakan adalah bagaimana kita menyusunnya. Diawali dengan mengenalkan nilai-nilai kebajikan. Anak-anak diajak untuk mengenali kebutuhan dia sehingga menyepakati keyakinan-keyakinan yang memang akan bisa membantu dia menjadi manusia yang lebih baik lagi ya, kalau di sekolah menjadi kelas yang nyaman untuk belajar, pribadi yang menyenangkan teman. Teman-teman, adakah yang punya pengalaman
di kelas boleh berbagi. Saya kan ini memaparkan teorinya, pasti teman-teman sudah punya praktek yang luar biasa nih. Bu Ayu? Bu Ayu gimana Bu Ayu? Ya, Bu Elis, masalah keyakinan ya. Masalah keyakinan kelas seperti teori Bu Elis saya sampai bingung ya. Kalau di kelas apa ya ininya pengalamannya? Mungkin ke aturan kelas aja kali ya. Iya, kalau jadi memang Bu Ayu ya, kalau bahasa kita dulu kita kenalnya itu aturan kelas ya, tapi kalau diamati si aturan kelas itu sebetulnya berangkat dari keyakinan kelas. Jadi yang selama ini kita ini ya istilahnya aturan, tapi ternyata yang kita susun itu kan bukan. Kalau Bu Ayu sendiri di kelas, Bu Ayu yang mengajukan atau anak-anak yang menyepakati Bu Ayu? Gimana diulang dulu. Kalau Bu Ayu di kelas, Bu Ayu yang mengajukan atau ya bisa sifatnya satu arah dari kita sebagai guru atau itu disepakati bersama Bu Ayu? Ada yang satu arah, ada yang disepakati. Jadi contohnya kayak kalau tiba-tiba ada kasus nih, misalnya anak-anak lagi seneng ngomong kasar, misalnya ada istilah kasar gitu. Nah, itu kita obrolin. Terus ditanya itu obrolan itu baik atau tidak. Nah, kalau mereka jawab tidak, artinya harus kayak gimana. Nah, mereka sendiri yang nanti akan jawab nggak boleh. Jadi nanti kontrolnya di antara mereka satu sama lain gitu. Ada juga yang dari aturannya satu arah dari guru, misalnya nggak boleh ini apa? Misalnya nggak sopan, misalnya harus sopan sama guru, misalnya itu kan aturan satu arah gitu ya. Nah, kalau yang kayak misalnya ada kasus anak lagi seneng ngobrol apa gitu yang kasar gitu, nah kita bahas bareng-bareng. Jadi kita sepakati bersama gitu. Kalau ya tadi yang satu arah dari Bu Ayu, apakah Bu Ayu ketika menyampaikan itu diinformasikan nilai-nilainya enggak? Ya, nilai-nilai pasti. Kebajikannya. Ya, bahkan melalui pelajaran pun gitu ya, dari PKN, IPS itu masuk terus gitu. Ada nilai-nilainya. Ya, berarti bukan satu arah tanpa adanya penjelasan ya Bu Ayu ya, tapi pada akhirnya kan ya kan kita sendiri sebagai guru adalah penuntun ya. Dengan kita punya pengalaman lebih, tentunya kita punya informasi yang lebih buat anak-anak kita ya, dibanding maksudnya mereka mah nggak kebayang gitu orang tua teh ke guru teh harus gimana, karena mereka kan belum punya pengalaman. Tapi karena kita sudah punya pengalaman, kita tahu ya, dan itu kita tahu ilmunya, itu kita sampaikan. Tapi ketika disampaikan itu ya harus disertai dengan landasannya gitu, si anaknya sudah diajak berpikir kritis ya, nggak cuma karena misalnya gitu, kamu murid kamu harus nurut ibu ya, tapi apa misalnya kebaikan apa ketika kamu menghormati guru, itu apa nilai kebaikannya. Itu sih sebetulnya kalau yang saya lihat dari apa bedanya satu aturan dengan keyakinan itu. Kalau aturan itu pasti setiap aturan itu punya landasan ya, tapi si landasan itu terkadang tidak tersampaikan kalau itu merupakan aturan ya, dan sifatnya memaksa. Sedangkan kalau yang namanya keyakinan ya tadi ada proses diskusi, proses kita mengenali yang menjadi kebutuhan dari anak-anak, dan anak-anak pun mengenali kebutuhan dia sehingga dia bisa menerima kenapa itu harus dilakukan ya, kenapa itu tidak boleh dilakukan. Memang ini prosesnya akan sangat panjang karena ya kembali ini kita membangun budaya dan masa SD itu kalau Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru itu layaknya petani, murid-murid itu tuh benihnya. Di masa SD itu masanya menanam, ya masanya menanam, belum masanya panen, sehingga memang tidak terlihatnya ininya hasilnya. Budiah, nah Budiah yang suka berceloteh, orang mah di SD teka tingali alusna gitu, tapi ketika anak itu sudah masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya,
baru terlihat adanya karakter baik yang memang sudah dipupuk di masa SD, ya di masa kita, pas di kitanya asa babak belurnya, ya. Tapi memang di sini anak-anak diajak untuk berpikir kritis, mungkin mereka belum sampai ke tahap adanya kesadaran pribadi ya. Jadi karena masih proses menanamkan nilai-nilai, masih banyak ngeyelnya. Tapi itu akan ya kalau saya lihat di sebagian besar anak-anak itu akan terbentuk karakter kuat ketika sudah di tahapan yang lebih lanjut, lewat dari masa kanak-kanaknya. Bu Emma punya, ada Bu Emmanya ada teman-teman yang punya pengalaman mungkin terkait dengan ya tadi keyakinan kelas ataupun misalnya posisi kontrol nih. Saya tertarik ketika belajar ini yang paling, kalau di saya sendiri yang paling unik itu di posisi kontrol. Ternyata kan selama ini ya tipe guru itu ketika belajar posisi kontrol terbayang kenapa sih alasan saya berbuat begini. Ternyata selama ini mindset saya masih mengambil posisi kontrol yang gimana, sehingga itu yang keluar ke anak-anak kita. Teman-teman ada yang mau dibagi? Bu Emma, boleh berbagi Bu Emma ketika Bu Emma masuk ke sini kan termasuk tahun awal ya? Proses dari sejak tahun awal Bu Emma masuk, ketika bicara kita tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ada yang bisa dibagi nggak Bu Emma? Bismillah. Apa ya? Awalnya emang pas pertama masuk ke sini memang tidak terlalu banyak peran karena memang tidak jadi MK ya. Tapi sedikit banyak ketika dengan anak-anak Emma lihat ya ada kesepakatan di kelas itu ada diskusi antara guru dan murid itu hidup gitu. Jadi mereka benar-benar apa sih istilahnya ya terjalin ya komunikatif lah antara anak dan antara siswa dan guru. Itu sih. Jadi Bu Emma, kalaupun kaget nggak Bu Em waktu pas masuk ke sekolah kita dengan corak seperti itu, sedangkan kita dibesarkan dengan budaya sekolah yang penuh aturan? Sangat kaget awalnya, karena dengan sekolah yang dulu ya istilahnya ke guru itu benar-benar manut gitu ya, ketemu dengan yang anak-anak yang kalau boleh dibilang dalam tanda kutip kurang ajar mungkin ya. Terlihatnya nampak seperti anak yang kok kurang ajar sih sama guru, tapi ternyata setelah berjalan ya di beda zaman gitu, ternyata oh iya kita tuh nggak bisa lagi anak-anak itu menelan bulat-bulat apa perintah orang tua, apa perintah guru tuh harus begini, harus A tuh A gitu. Tapi semakin di sini semakin belajar bahwa setiap ada antara siswa dan guru gitu, ada komunikasi yang akhirnya ketika ada di kelas ya tidak ada miss lagi gitu antara siswa dan guru gitu. Ya Bu Emma, ternyata ya
ternyata ya kalau dikaitkan dengan kematerian ya, yang kita lakukan selama ini tuh sudah mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman dari si anak ya. Jadi memang berbeda dengan apa yang kita dulu ya, karena memang kodrat alam dan kodrat zamannya saat ini anak-anak tidak bisa diberlakukan sama seperti masa lalu kita yang didikte A, B, C ya. Eh, ya ini sebetulnya eh, kalau dibahas satu-satunya teman-teman itu punya praktik baik yang sangat luar biasa ya, yang memang kalau dikatakan, kalau kemarin kata Bunda Ambar, SD Hikmat Ladan ini sudah memakai atau sudah Merdeka Belajar jauh sebelum Merdeka Belajar di launching oleh pemerintah, dicanangkan oleh pemerintah. Sayangnya teman-teman itu masih malu-malu untuk berbagi ya, kita ya masih malu-malu untuk berbagi, padahal luar biasa loh yang kita punya itu teman-teman. Tinggal ngajudulan sekarang itu, tinggal kita melandasi, oh ini tuh yang saya lakukan ini tuh segitiga restitusi, yang saya lakukan ini keyakinan kelas, oh yang saya lakukan ini menumbuhkan motivasi intrinsik ya. Ya bukan berarti memang kita jadi nanti menipu dulu berdasarkan teori, tapi dengan kita tahu teorinya ini akan memperkuat yang lamun ieu mah si langkah kita teh. Kalau dulu mah asa hampam bener gitu ya yang saya lakukan teh, perasaan biasanya mah harusnya mah begini, padahal bukan harusnya mah begitu yang kayak kita zaman dulu, tapi karena pengetahuannya kita kurang, jadi ketika pendiri sekolah ini memperkenalkan kita terhadap teori-teori baru, ilmu teh acan ya tekan keilmuan lamun disebut ya mah gitu ya. Ya baru setelah belajar ternyata nih yang kita lakukan, kenapa sih Matledan nggak ada aturannya, kita tidak mengenal aturan, adanya keyakinan sekolah, adanya keyakinan kelas, dan ini akan jauh lebih kuat ya kalau kitanya konsisten. Teman-teman ada yang punya cerita tentang, sebetulnya kayak kalau saya dengar itu teman-teman banyak cerita bagaimana menangani kasus di kelas dan sudah menggunakan segitiga restitusi walaupun belum tahu judulnya itu apa. Adakah? Bu Dia sudah bisa bersuarakah? Karena saya tahu Bu Dia sedang ada tamu ya, tamu orang tua, tamu sesama panitia Femday. Jadi memang kalau teman-teman ini ya di paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara yang paling kuat itu adalah pendidikan yang berpihak pada murid, dan ini sudah jauh kita lakukan sebelum ya program guru penggerak itu ada, Merdeka Belajar itu ada ya, jauh sebelum itu sudah kita lakukan bahwa pendidikan yang kita lakukan di Hikmat Ladan ya, yang satu dikedepankan adalah keberpihakan kita kepada murid ya, mengacu kepada kebutuhan murid, walaupun suara sumbang ya, karena memang dianggap apa yang kita lakukan itu tidak ngetren, tidak sesuai dengan keumuman ya, tapi teman-teman itu sangat kuat untuk mempertahankan apa yang menjadi kebutuhan murid. Ya, tapi kembali lagi teman-teman itu masih sangat malu-malu untuk menuangkan apa yang menjadi pengalaman-pengalaman baik, praktek-praktek baik yang dilakukan oleh teman-teman. Oke, Bu Devin masih adakah Bu Devin? Ya teman-teman, terima mendengarkan dan sudah mau berbagi sebagian kecil cerita teman-teman yang sudah dilakukan di kelas ya. Padahal saya tahu teman-teman sangat kaya ya pengalaman. Kalau boleh berbangga ya di hadapan teman-teman yang lain.
Di sekolah yang lain ketika mereka berbagi praktik baik A, B, C, di hati saya selalu berkata itu mah sudah kita lakukan di tahun sekian, itu mah sudah kita lakukan di tahun sekian. Tapi sayang kita tidak punya dokumentasinya dan sayang kita tidak sempat berbagi itu kepada khalayak luar ya. Harapannya ya kita bisa berbagi kebaikan apa yang sudah kita lakukan agar lebih kuat kita melangkah. Oke teman-teman, sudah jam 15.52. Hatur nuhun atas kebersamaannya ya. Mudah-mudahan ini webinar pertama awal, nanti saya akan ada lagi bahasan-bahasan dengan teman-teman nanti bareng-bareng sama Bu Devina ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih tidak malu-malu dalam berbagi apa yang sudah menjadi pengalaman-pengalaman di kelas ya yang luar biasa. Hatur nuhun semuanya ya. Kita akhiri saja pertemuan kita di juga sharingnya. sore hari ini ya. Pertemuan kita di sore hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat ya. Apa yang menjadi baik di kita tetap dipertahankan. Tadi yang sudah baik dilandasi dengan teori dan juga dasar-dasarnya sehingga lebih kuat kita mempertahankannya. Selamat menjadi guru yang hebat teman-teman ya. Hatur nuhun semuanya. Saya tutup pertemuan kita di sore hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara nanti jadi